Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Dina Ihsani, NIM A4 2019 0146, telah melaksanakan PLP tipe A di SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi hasil observasi pelaksanaan pembelajaran dan budaya belajar pada masa pandemi di SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Malcolm X. Perencanaan atau prakondisi pembelajaran. Proses pembelajaran dimulai dengan presensi di grup WhatsApp terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan guru memberikan materi kepada siswa melalui Google Classroom atau melalui grup WhatsApp tersebut. Pembelajaran diarahkan implementasi model pendekatan atau strategi atau metode, teknik atau taktik pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu berupa pemberian materi di Google Classroom dengan pendekatan teacher center atau terpusat pada guru. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu kontekstual. Teknik yang digunakan guru yaitu dengan memberikan tugas kepada siswa setiap pertemuan agar siswa tersebut membaca materi. Jadi di SMP Muhammadiyah 7 Ampel ini, guru memberikan materi di dalam Google Classroom sekaligus dalam satu semester itu. Lalu setiap pertemuan guru mengarahkan siswa untuk melanjutkan materi dengan diberi tugas secara terstruktur supaya siswa tersebut membaca dan memahami materi. Yang ketiga yaitu pemilihan dan pengembangan materi atau strategi belajar. Pemilihan materi dan pengembangannya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Materi yang disampaikan cenderung dasar dan yang masih ada hubungan dengan materi-materi yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Karena dalam sistem daring ini membuat siswa kesusahan apabila memahami materi yang baru dan tergolong waktu mereka. Jadi guru memilih materi yang sekiranya mereka sudah pernah mendapatkan dasarnya sebelumnya. Penyusunan dan pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Penyusunan dan pengembangan LKPD disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan. Latihan ulangan yang dibutuhkan juga sudah terkategori atau high output skill. Namun untuk ulangan rutin bisa diterapkan secara daring. Penilaiannya hanya dilakukan melalui tugas PTS dan PAS. Pemilihan dan pengembangan media belajar. Media pembelajaran yang dipilih dan dikembangkan guru dalam bentuk pembelajaran berupa materi kontekstual. Pada saat awal pandemi pernah diberikan materi berupa video, namun hanya dikeluhkan siswa perihal kuota data dan siswa cenderung tidak menonton video karena alasan kuota tersebut. Jadi diantisipasi oleh guru, mereka memberikannya dalam bentuk materi Google Classroom, lalu setiap pertemuannya mereka diberikan tugas. Selanjutnya yaitu penilaian. Bentuk penilaian yang dilakukan oleh guru yaitu penilaian kognitif, dapat dilihat melalui penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Lalu penilaian afektif dan penilaian psikomotorik tidak dapat diukur karena pembelajaran menggunakan media online atau secara tidak langsung. Namun, guru secara tidak langsung juga melakukan pengamatan apabila siswa tersebut datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas. Segala upaya harus kita lakukan untuk tetap melaksanakan pendidikan, karena hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Najwa Shihab. Selanjutnya yaitu pengamatan kultur persekolahan. Yang pertama, pada pagi hari, pembelajaran dimulai melalui grup WhatsApp, lalu dilanjutkan dengan Google Classroom. Di setiap hari terdapat sesi pelajaran, satu hari 2 sesi, yaitu sesi pertama pukul 8 sampai 9.30, sesi kedua pukul 10 hingga 11.30. Lalu istirahat dilaksanakan 1 kali dalam sehari, yaitu pada pukul 9.30 sampai 10.
untuk ekstrakurikuler selama masa pandemi ini tidak berjalan. Hanya saja untuk ekstrakurikuler wajib, yaitu kepanduan yang nilainya akan dimasukkan ke dalam rapot, guru tetap memberinya tugas untuk mengambil nilai. Pengamatan manajemen atau tata kelola atau struktur organisasi sekolah, penyesuaiannya peran guru dan tenaga pendidikan. Penyesuaian peran pendidik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hanya saja untuk materi pelajaran PPKN dan seni budaya belum sesuai dengan bidang guru yang mengajar. Untuk tenaga pendidikan sudah dipegang sesuai dengan bidangnya. Pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah selama pandemi yaitu tata tertib pembelajaran daring, seperti presensi dilakukan di grup WhatsApp dimulai dari jam 7:30 hingga materi sebelum dimulai. Peserta didik dilarang meninggalkan kelas atau tidak presensi pada hari itu. Peserta didik dilarang mengirim sesuatu yang tidak berhubungan dengan materi pelajaran. Peserta didik juga dilarang spam di grup WhatsApp maupun di Google Classroom. Untuk penerapan tata tertib sekolah diawasi oleh kesiswaan dan guru BK. Lalu tetap pihak sekolah meminta pengawasan dari orang tua murid masing-masing. Pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Selama pandemi tidak diadakan upacara bendera, namun tetap diadakan rapat seperti rapat pembagian tugas guru serta wali murid secara luring dengan protokol kesehatan yang ketat. Pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler baik wajib maupun non-wajib tidak dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Namun untuk ekstrakurikuler kepanduan, karena sifatnya wajib untuk penilaian di rapot, maka disiasati dengan lembar tugas untuk pengambilan nilai siswa. Pola komunikasi warga sekolah. Pola komunikasi horizontal, komunikasi dilakukan oleh sesama guru seperti rapat rutin yang dilakukan setiap awal semester dan jika ada informasi yang bersifat mendadak. Komunikasi vertikal dilakukan antara guru dengan siswa. Contohnya penyampaian tugas guru kepada siswa. Yang terakhir yaitu komunikasi yang dilakukan oleh siswa dengan orang tua siswa. Untuk internalisasi PPK atau penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter telah dicantumkan dalam setiap kegiatan yang ada. Guru juga menilai karakter siswa melalui pengamatan saat siswa berkunjung ke sekolah, seperti mengucap salam, bersalaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peran guru. Yang pertama, guru sebagai pendidik, yaitu guru bukan sebagai orang yang memberikan ilmu saja, namun guru itu harus memastikan apakah materi yang diajarkan benar-benar mampu diterima oleh siswa. Selanjutnya yaitu guru sebagai pembimbing. Guru harus membimbing anak muridnya agar mampu menjadi murid yang lebih baik dari sebelumnya, agar goal kita sebagai guru bisa tercapai. Yang ketiga, guru sebagai teladan. Guru tidak hanya mengajarkan hal-hal yang baik, namun guru harus menjadi contoh, teladan, dan sekaligus peran guru yang nomor 4, yaitu pembiasa. Guru harus menjadi teladan dan pembiasa yang baik bagi siswa, dapat menjadi contoh dalam setiap hal-hal yang kita ajarkan. Lalu selanjutnya, guru sebagai pengontrol. Guru di sini memiliki peran untuk mengontrol apakah siswa itu melaksanakan hal-hal yang telah kita ajarkan dan sesuatu yang telah kita tentukan oleh sekolah. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator. Fasilitator di sini adalah orang yang mampu memfasilitasi. Jadi di sini guru harus memfasilitasi siswa. Apabila siswa ingin bertanya,
motivator. Guru di sini harus mampu membangkitkan semangat siswa dalam hal belajar, beribadah maupun berorganisasi, dan harus menjadi inovator yang memiliki terobosan-terobosan agar anak didiknya menjadi terinspirasi oleh apa yang kita lakukan. Salah satu keunikan yang terdapat di SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading yaitu pembelajaran matematika. Selain diberikan tugas dan materi melalui Google Classroom, siswa diminta untuk datang bergilir 1 atau 2 orang untuk privat materi kepada gurunya yang telah disampaikan melalui daring. Tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan karena guru matematika mengaku kewalahan apabila materinya hanya disampaikan melalui daring. Oleh karena itu, setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali siswa diharapkan datang ke sekolah untuk menerima bimbingan secara privat tentang materi matematika tersebut. Nah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.